Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan. Mbak Prita, untuk penempatan proporsi investasi terutama di saham ini seperti apa sih? Nah, itu tergantung dari profil resiko kita sebagai seorang investor. Biasanya secara umum bisa dibagi tiga. Yang pertama adalah tipe investor yang sangat konservatif. Dia nih biasanya hanya punya uangnya itu di tabungan, deposito, kemudian ragu-ragu kalau misalnya turun, aduh deg-degan. Nah, kalau seperti ini biasanya kami dari perencanaan keuangan itu menyarankan hanya maksimal 20% dari total asetnya dia ditempatkan untuk saham. Sedangkan lawannya itu adalah investor yang agresif. Ini memang tipenya dia mau cari keuntungan yang setinggi-tingginya dan dia sanggup untuk menerima risiko kalau investasinya itu turun atau misalnya dicairkannya agak susah. Karena yang namanya saham juga tidak semuanya sangat liquid, Mbak. Nah, tipe investor yang agresif ini biasanya kami sarankan menempatkan uang di saham itu bisa sampai 70% dari portofolio yang dia punya. Nah, yang tengah-tengahnya namanya investor yang moderat. Kalau moderat ini mungkin hanya sekitar 50% atau setengah dari portofolio dia yang ditempatkan dalam bentuk saham. Oke, jika kita memutuskan untuk berinvestasi di saham seperti itu, bagaimana sih cara membedakan mana saham yang baik, mana saham yang buruk seperti itu, Nah, Mbak Prita? kan tadi kan alternatifnya dua, mau langsung atau lewat reksadana. Kalau nggak mau repot, memang bisa ambil reksadana. Tapi kalau Anda memang ingin keuntungannya lebih tinggi, yang kedua Anda memahami dan mengerti, maka tidak ada salahnya membeli saham secara langsung. Untuk bisa pick saham mana, biasanya kalau investor tuh ada yang tipenya dia fundamentalis atau dia teknikal. Kalau fundamental itu dia biasanya ngelihatnya saham murah atau mahal. Nah, saham murah atau mahal itu sebenarnya bukan masalah ini cuma 1.000 perak jadi murah, ini cuma 5.000 rupiah maka murah. Bukan begitu. Murah itu artinya kalau valuasi itu katakanlah 50.000, kemudian harga saham saat ini masih 45.000, berarti ini murah. Harusnya 50.000, tapi kok dijualnya 45.000, ada potensi kenaikan 5.000 rupiah di situ. Tapi ketika harganya murah, apakah kita memang harus tergoda untuk membelinya atau bagaimana? Oh iya dong, kalau memang Anda tahu bahwa Anda percaya saham ini memang secara fundamental baik dan Anda mau mendapatkan keuntungan, ya maka Anda beli gitu. Ini teknik yang digunakan oleh Warren Buffett sebetulnya gitu. Dia memang seperti itu, cuman kalau dia kan skalanya besar ya. Jadi dia sampai menganalisa langsung ke perusahaannya. Nah, sedangkan kalau saham mahal itu sebetulnya misalnya harganya 2.500, padahal valuasinya itu hanya 2.000 rupiah, berarti kemahalan nih 500. Kalau kita ambil itu kemungkinan malah harganya akan turun. Jadi itu sebuah harga saham mahal. Jadi kalau Anda mau berinvestasi, Anda cari saham yang masih under value atau murah. Oke, ini artinya untuk para pemula mungkin investor yang ingin masuk menginvestasikan dananya seperti itu, apa saja sih yang harus dipertimbangkan ketika mungkin masuk ke dalam investasi yang sifatnya saham ataupun reksadana? Oke, kalau untuk investor pemula, saran saya tentunya biasanya adalah masuk via reksadana dulu. Anda pelajarilah gimana fluktuasinya dan lain-lain itu selama 1 tahun. Setelah Anda memahami, Anda juga punya pengetahuan lebih untuk bisa menambah lagi. Nah, kalau Anda mau langsung berinvestasi di saham yang secara langsung, maka saran saya itu dari idle cash. Sebisa mungkin itu memang dana yang tidak akan Anda gunakan untuk let's say 3 atau 5 tahun ke depan. Dan Anda put itu di saham, Anda mau coba investasi secara harian ya silahkan, Anda mau trading bulanan juga terserah, kita anggap itu adalah sekolah Anda selama 1 tahun juga. Nah, kalau Anda investasi di reksadana maupun secara langsung, tetap harus punya dana darurat, Mbak. Jadi itu adalah syarat utama setiap investor dalam berinvestasi. Setidaknya harus punya dana darurat, ditempatkan di tabungan. Kenapa? Kalau sampai terjadi musibah atau butuh dana yang mendadak, Anda tuh nggak akan nyairin investasinya. Yang Anda ambil adalah tabungan. Itu yang salah satu yang paling penting juga ya. Ya, kita harapkan perbincangan kita di pagi hari ini bisa memberikan keterangan nih untuk para calon investor. Semoga. Seperti itu ya Mbak Prita. Baik Mbak Prita, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Market Corner.